Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwan Mauludin, NIM 1808163, Administrasi Pendidikan kelas 5B, mata kuliah Perilaku Organisasi. Saya akan sedikit menjelaskan tentang bab 13 dengan judul Kualitas Kehidupan Kerja dalam Organisasi. Mutu atau kualitas kehidupan kerja disebut juga upaya untuk memanusiakan lingkungan kerja. Kualitas kehidupan kerja merupakan terjemah dari Quality of Work Life atau disingkat QWL. Istilah ini masih menjadi isu penting dalam penyelenggaraan kepegawaian di Indonesia. Namun keberadaan QWL dalam keseharian kerja dinilai memiliki keterkaitan yang perlu diperhatikan oleh para pimpinan organisasi karena terkait dengan produktivitas dan kinerja pegawai. Pendapat Nadler dan Lawler yang mendeskripsikan QWL sebagai a concern about the impact of work on people and organizational effectiveness combined with an emphasis on participation in problem solving and decision making. Memandang QWL sebagai sebuah perhatian atau kepedulian terhadap dampak kerja atau pekerjaan terhadap orang dan efektivitas organisasi yang digabungkan dengan upaya untuk mengikut sertakan pegawai dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Stan Kosen mengemukakan bahwa mutu kehidupan kerja yaitu mengacu pada bagaimana efektivitas lingkungan pekerjaan memenuhi keperluan pribadi dan nilai-nilai para karyawan. Adapun dorongan terhadap peningkatan mutu kehidupan kerja disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, desain organisasi klasik yang kurang memperhatikan terhadap kebutuhan manusia. Yang kedua, berubahnya kebutuhan dan aspirasi pegawai. Untuk meningkatkan mutu kehidupan kerja organisasi dan manajemen harus memposisikan karyawan atau anggota organisasi sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh organisasi atau manajemen. Dalam kajian Kosen, peningkatan QWL dilakukan dengan melakukan pengayaan pekerjaan atau job enrichment yang mendefinisikan sebagai berikut: suatu bentuk mengubah atau memperbaiki suatu pekerjaan sehingga seorang pekerja mungkin lebih dimotivasi. Ia memberi kepada karyawan kesempatan untuk pengenalan, pencapaian, pertumbuhan, dan tanggung jawab yang lebih besar. Dengan contoh, untuk pengayaan pekerjaan, yaitu meningkatkan kualitas dari tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai. Selain pengayaan pekerjaan, peningkatan mutu kehidupan kerja juga dapat dilakukan melalui perluasan pekerjaan atau job enlargement. Perluasan pekerjaan juga sebagai perluasan pekerjaan secara horizontal, yaitu peningkatan kuantitas atau jumlah tugas yang harus ditanggungjawabkan oleh pekerja. Contohnya, perluasan pekerjaan ini yaitu memberikan tugas tambahan kepada sekretaris untuk menyiapkan bahan rapat atau bahan presentasi pimpinan. Peningkatan kualitas dan kuantitas atau jumlah pekerjaan bagi pegawai atau karyawan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kepuasan kerja pegawai atau karyawan sehingga mereka lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik di perusahaan tersebut. Jika kualitas kehidupan kerja suatu organisasi baik, maka kinerja lebih memungkinkan menjadi lebih baik. Namun tidak semua organisasi yang kualitas kehidupan kerjanya baik akan memiliki kinerja yang baik. Untuk memastikan apakah kualitas kerja memiliki kondisi baik ataupun buruk, Richard Walton mengembangkan 8 kategori utama sebagai berikut. Yang pertama, kompensasi yang memadai dan wajar. Yang kedua, kondisi-kondisi kerja yang aman dan sehat. Yang ketiga, kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas manusia dengan sebagaimana hubungan pekerjaan dengan harga diri karyawan. Yang keempat, kesempatan untuk pertumbuhan dan jaminan yang berkesinambungan. Yang kelima, perasaan termasuk ke dalam suatu kelompok, yang mana adakah pekerjaan atau pekerja merasa sebagai bagian dari suatu tim ataupun organisasi dan sebaliknya. Yang keenam, hak-hak karyawan. Setiap
jenis hak-hak apa yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketujuh, kerja dan ruang kerja keseluruhan atau organisasi. Yang kedelapan, relevansi sosial kehidupan kerja. Untuk meningkatkan mutu kehidupan kerja, Kosan menguraikan beberapa hal sebagai hasil dari kajiannya terhadap berbagai perusahaan di Amerika, yaitu yang pertama, pengayaan pekerjaan. Yang kedua, penuh muatan vertikal dan horizontal. Yang ketiga, menciptakan pekerjaan yang menyeluruh. Yang keempat, meningkatkan atau menggilirkan pekerjaan. Yang kelima, memperbanyak sanjungan. Yang keenam, bonus hari libur. Yang ketujuh, mengubah lingkungan kerja. Yang terakhir, masalah yang sering muncul dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja dapat diklasifikasikan berdasarkan kondisi manusia, kondisi organisasi, dan kondisi fisik lingkungan kerja. Adapun pemecahan masalah mutu kehidupan kerja dalam organisasi dapat ditangani melalui beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengayaan pekerjaan. Yang kedua, menciptakan pekerjaan yang menyeluruh. Yang ketiga, menggilirkan pekerjaan. Yang keempat, pujian dan penghargaan. Yang kelima, pendelegasian wewenang. Yang keenam, mengubah lingkungan kerja. Mungkin sekian dari saya yang dapat disampaikan. Mohon maaf banyak kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.